Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Bapa, hari ini Engkau mengajak kami untuk merenungkan keputusan-keputusan kami dalam mengikuti Engkau. Semoga kami menjawabnya secara pribadi, secara personal, sehingga kami merasakan dan mengalami bahwa Engkau sungguh menjanjikan suatu kehidupan yang penuh kebahagiaan, penuh kesejahteraan, penuh kedamaian. Karena kami bersatu dengan Engkau dalam pesta perjamuan surgawi di Yerusalem surgawi. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, pada tanggal 3 November 2020 hari Selasa, Injil hari ini mengajak kita tentang undangan. Yesus mengumpamakan bahwa ada pesta perkawinan dan semua orang yang diundang, dalam tanda petik orang yang diundang, sudah diundang, ternyata tidak datang ketika pesta perkawinan itu sudah siap. Maka sang pemilik rumah mengatakan, udahlah, undang siapa saja untuk datang, entah untuk orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang-orang yang tidak diundang tapi diminta datang. Mereka yang diundang tapi tidak datang memberikan berbagai macam alasan, berbagai macam alibi. Dikatakan bahwa mereka baru saja menikah, mereka baru saja membeli sapi, baru saja, apa saja alasan yang diberikan. Dan dalam perumpamaan itu Yesus mengatakan rumah pestaku harus penuh, maka diundang siapa saja. Ya, orang-orang yang sebetulnya tidak layak dan mereka datang. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ini apa maksudnya? Bahwa hidup itu adalah suatu undangan tapi juga suatu jawaban. Ya, sekali lagi, hidup itu suatu undangan tapi suatu jawaban. Undangan apa? Pernahkah kita merasa bahwa kita diundang oleh Tuhan? Mungkin ini pertanyaan yang fundamental dulu. Pernahkah aku merasa bahwa aku diundang oleh Tuhan ya, untuk masuk dalam perjamuannya? Sebab kalau ini tidak sadar dan kita tidak tahu, maka ya sudah, kita tidak menjalankan hidup seenak kita atau semau kita, atau ya udah jalan aja. Hidup adalah hidup. Untuk apa di dunia ini? Untuk mengapa saya di dunia ini? Saya nggak peduli. Jadi ini sikap yang seringkali justru lebih banyak orang yang nggak peduli, orang acuh, orang cuek bebek, nggak peduli apa saja. Sudah jalan aja. Orang hidup, lahir, besar, menikah, mati, selesai. Jadi ada proses yang, jadi tidak sadar bahwa ada sesuatu, bahwa dia diciptakan oleh Allah. Bahkan kalau boleh dikatakan, orang tidak percaya bahwa ada sang pencipta yang menciptakan saya. Ini proses alamiah saja, nggak ada sesuatu yang untuk apa dan mengapa dan bagaimana, nggak perlu. Jadi gejala cuek ya bisa saja agnostis itu ya jalan aja. Atau bisa juga tidak percaya bahwa ada sang pencipta, ada sang pengada dalam kehidupan kita. Dan itu sudah mulai banyak, semakin banyak di dunia sekarang ini, di Eropa misalnya, ateisme. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, nah lebih lanjut kemudian kita sendiri sebagai orang Katolik, ya, kita selalu mengatakan bahwa perjamuan Ekaristi adalah suatu undangan. Ya, betulkah demikian? Apa saya merasa demikian? Kita sudah selama ini mengikuti Ekaristi terus menerus. Apa saya memang diundang oleh Tuhan atau sesuatu kewajiban, sesuatu yang harus dijalankan? Ya sudah, begitu aja. Ya. Nah, mungkin dengan COVID-19 ini, pandemi ini mengajak kita untuk memang ada maknanya nggak Ekaristi itu bagi saya? Memang apakah Tuhan sungguh-sungguh mengundang saya dan ingin menjanjikan kebahagiaan, ingin menjadikan kedamaian, dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus? Pandemi ini justru merupakan suatu titik krusial, titik pertanyaan introspeksi diri, bahwa memang harus suatu undangan. Saya merasa bahwa Tuhan mengundang saya, ya, dan saya menjawabnya. Ada kemungkinan juga orang merasa bahwa diundang tapi dia nggak menjawab. Ya, bagaimana itu terjadi? Bisa saja terjadi.
Ya mungkin dia merasa bahwa setiap kali misa dan seterusnya karena kewajiban dan seterusnya, tapi tidak ada personal response, tidak ada jawaban pribadi, sehingga apa yang kalau alami di gereja, apa yang kamu alami selama ini dengan Ekaristi, apa yang kamu alami, enggak ada, nothing happen. Bisa jadi begitu. Nah, justru dengan COVID ini kita mengajak personal relationship dan personal answer response. Ya. Nah, jadi ini merupakan ujian juga pada saat seperti sekarang ini. Apakah memang kita lihat pandemi bukan sehari, 2 hari, 3 hari, sudah berapa bulan, 6 bulan. Orang harus mengikuti perayaan Ekaristi di online, daring, juga lama-lama bosen juga. Termasuk juga kuotanya juga berkurang karena biaya besar. Untuk orang yang punya uang nggak apa-apa, tapi orang yang nggak punya, setiap hari ngikuti 1 jam, 2 jam. Ikuti seminar A, webinar A, sana kemarin, mendengarkan dan seterusnya. Juga ya, pertanyaan sekali lagi adalah apakah perjumpaan aku dengan Tuhan itu. Jadi justru itu yang menjadi pertanyaan yang harus kita coba jawab. Apakah saya sungguh mengalami Tuhan yang hidup? Ya. Dan itu merupakan jawaban, respons personal. Bukan lagi karena gereja minta, bukan lagi karena kita harus demikian, harus A dan B dan C, tidak harus. Mari saudara kita bertanya dalam hati, adakah kerinduan hatiku untuk bertemu, berjumpa dengan Yesus? Dan bagaimana, sejauh mana? Karena jawaban Tuhan itu tergantung sebesar apa saya memiliki kerinduan itu. Ya, sebesar apa? Sebesar kalau saya berindu bertemu Tuhan, saya akan mendapatkan jawaban. Kalau 50% mungkin saya mendapat 50% atau lebih daripada itu. Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab. Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu mengundang kita? Lewat apa? Lewat peristiwa apa? Boleh dikatakan dalam perumpamaan tadi mengatakan, undanglah orang yang menderita, orang sakit, orang lumpuh, orang apa. Ya, ketika kita mengalami kekeringan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami bahwa saya tidak berdaya lagi, gitu loh. Saya rapuh, saya tidak cukup, tidak puas dengan diriku. Meaning of life, mencari makna kehidupan, orang mencari. Ya. Disitulah kita butuh Tuhan, gitu loh. Ketika kita butuh Tuhan karena saya sendiri sudah tidak mampu, tidak berdaya. Ya. Jadi saudaraku terkasih, ketika orang mengalami titik-titik demikian, titik-titik zero katakan, titik-titik kerapuan malam gelap, ya, ketidakberdayaan hubungan suami dan istri, hubungan anak dan orang tua, semua kacau balau. Jadi jangan dikira bahwa di rumah-rumah kita itu ya setiap hari bertemu dan seterusnya bukan sesuatu kegembiraan seringkali, tapi sesuatu yang malapetaka karena berjumpa setiap hari, karena bertemu di setiap hari, dan juga karena apa? Karena mengerti kelemahan masing-masing. Orang tidak bisa bersembunyi lagi dengan kelemahan-kelemahan itu. Keaslian diri orang itu. Nah, di situ kita belajar menerima diriku sendiri, belajar menerima suami, istri, anak-anak, satu sama lain. Dan itu menjadi konfrontasi yang bisa pecah, bisa kacau, bisa galau. Tapi juga bisa menyatukan orang. Ya. Nah, itulah sebetulnya undangan. Maka prinsip apa ketika kita merasakan pengalaman di titik zero itu? Yaitu kerendahan hati. Maka dalam bacaan pertama hari ini sangat terkenal surat Paulus kepada umat di Filipi bab 2 ayat 5-11 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama meniru meneladani Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, turun ke bawah seturun-turunnya, serendah-rendahnya dengan menjadi abdi, menjadi abdi, menjadi hamba, menjadi lalu mati di salib. Dan karena itulah maka dia ditinggikan. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam undangan itu ada sikap yang saya kira sangat fundamental yang harus kita sadari, adalah sikap kerendahan hati. Tanpa itu
kita akan mengalami kesulitan-kesulitan besar dalam diri kita, dalam relasi kita. Ya, dan memang sebetulnya kerendahan hati itu sesuatu yang harus, yang wajib. Ya, karena seringkali justru juga tidak jarang orang yang sakit, orang yang menderita tetap sombong. Nggak perlu saya ke dokter, nggak perlu saya ke gereja, nggak perlu saya butuh orang lain, nggak perlu saya butuh romo untuk konsultasi, untuk bimbingan. Nggak perlu, untuk apa? Ya, justru di saat-saat kritis seperti itulah, saudaraku, ya, kita dengan penuh kerendahan hati bersujud kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, minta bantuan orang-orang yang mungkin bisa membantu kita dalam hidup itu. Ya, disitulah, saudaraku, terjadi keselamatan, terjadi keindahan dalam hidup. Tuhan memulihkan kehancuran, ya, kedegilan hati kita ketika kita rendah hati, sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara, disitulah undangan sebetulnya. Undangan Tuhan itu supaya kita menjadi lebih baik, menjadi lebih kudus, menjadi lebih suci, ya, menjadi lebih kaya dalam menjadi lebih kaya di dalam kehidupan ini. Ya. Bukan kaya dalam hal materi, tetapi kaya dalam keutamaan-keutamaan. Saudara, undangan Tuhan adalah undangan yang harus kita jawab secara pribadi, secara personal. Anda mau? Anda tidak mau? Jawablah. Tergantung kita sendiri. Tergantung Anda sendiri. Seperti kata Yesus, rumahku harus penuh. Saya masih ingat kisah cerita tentang Santa Teresa Avila. Dia mengeluh kepada Tuhan ketika Tuhan mengajak dia pergi ke surga. Ternyata di surga tidak banyak orang. Tidak banyak orang. Loh, kok tidak banyak orang di surga? Padahal begitu bahagia, begitu luar biasa. Tapi ketika di neraka ditunjukkan begitu banyak orang. Lalu Tuhan, mengapa terjadi demikian? Kenapa orang tidak mau masuk surga? Jadi tidak selalu mesti orang diundang dalam perjamuan itu mereka mau, belum tentu. Ada berbagai macam alasan-alasan yang seringkali dibuat. Dan begitu. Jadi ketika Tuhan menawarkan kebaikan, kedamaian, tidak selalu kita mau. Karena ada kesombongan, karena ada dosa. Apa saja bentuk dosa? Kesombongan, kemalasan, iri hati, cemburu, ya, kikir, serakah, ya, mabukan dan seterusnya. Itulah yang menghambat kita untuk berani butuh Tuhan, ya, butuh keselamatan daripadanya. Semoga kita butuh Tuhan, kita rindu Tuhan dalam hidup kita. Justru ketika kita mengalami penderitaan itu, dan mengalami kesulitan itu, mengalami problem dalam rumah tangga, itulah sebetulnya undangan yang paling berharga yang harus kita jawab. Saudara, mari kita masuk dalam misteri penderitaan dan kita lihat Yesus yang tersalib itu dalam surat Paulus kepada umat di Filipi. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya dan supaya diangkat. Kita pun demikian. Tuhan memberkati Anda supaya Anda tabah kuat dalam segala penderitaan yang Anda alami setiap hari. Apapun juga, Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.